Selamat datang di podcast Tongkrongin. Setiap hari itu diawali dengan nongkrong dan diakhiri di tongkrongan. Apa kabar nih? Udah lama banget kita gak ketemu, kangen banget gua. Riseng. Anjir. Udah lama Betul. banget denger suara kalian. Ya ini masih orangnya sama-sama aja sih. Ada Bobby, ada Halo. Ico, dan Halo. ada dan alhamdulillahnya setelah episode kemarin Cale masih jadi pacarnya Nico. Jadi ada Cale juga di sini. Nah, Bukan po apa lagi nih? bukan bawa apa lagi. Jadi ngobrol apa nih guys? Ya biasalah kalau habis nongkrong tuh pasti dilakukan itu habis kerja guys. Ya nggak sih? Itu pasti kayak kita tuh capek, ya kan, letih. Kayak nongkrong tuh salah satu obat kalau menurut gua habis kerja tuh. Kayak lega aja gitu kalau nongkrong. Betul. Entah itu berak atau ketemu teman-teman lu kan. Karena teman-teman lu tuh bukan orang-orang yang ada di lingkup ruang kerja lu. Jadi lu tuh enak gitu ngomongnya kan. Kesalahan lu tentang di kantor, kesalahan lu sama orang-orang kantor. Nah sekarang kita tuh mau ngomongin tipe-tipe orang yang ada di lingkungan kerja kita. Tapi jangan sebut nama. Hari dipecat, masih butuh duit kita. Ya nggak sih? Jadi jangan namanya. Inisial aja. Ntar Cale ngomong gini, kayak lu jangan berak di sumur yang airnya lu minum gitu. Bener. Tapi bener kan? Itu omongan orang-orang kapitalis banget. Iya. Kita ini kekeluargaan. Sistemnya kekeluargaan. Tapi kan kita butuh ngeluh gitu. Iya loh, jangan ngeludah di sumur yang air lu minum. Gak apa ludah gua sendiri. Gua minum aja. Tai kita sendiri. Iya, mau ya udah bawa kita, yang minum kita, yang kena salmonella kita ya udahlah. Tapi maksud gue gini kan, lo nggak dipaksa untuk, maksudnya kayak menurut gue kalau lo ngelakuin sesuatu, lo udah setuju dengan embel-embel yang ada di lingkup kerja lo, ya sebenarnya harusnya lo terima aja gitu. Simpelnya kalau lo nggak suka, antara lo mengeluhkan hal itu sama orang yang kira-kira bisa ngasih solusi, sama bos lo kah, segala macam, atau sama ya diri lo sendiri aja, yaudah gue cabut aja gitu. Maksudnya ngapain maksain sesuatu berbulan-bulan, bertahun-tahun kerja di tempat yang kita nggak nyaman guys. Ngasih. Ada satu sih kayaknya itu. Duit. Gitu juga. Kasian. Itu udah pasti. Ada keluarga yang harus dinafkahi. Jadi kadang tuh kita harus berkorban itu lagi, balik lagi guys. Kita tuh harus merelakan kenyamanan kita korbankan tuh kenyamanan orang lain yang kita sayang. Kita sayang sama keluarga kita. Tapi namun kita lagi nongkrong kan nih, kita bisa mengeluh kesahkan apapun yang ada di kantor kita. Tapi jangan disebut namanya ya, balik lagi. Kita masih butuh duit, ingat. Benar. Kita lucu-lucuan aja ini. Namanya ganti jadi mawar. Keluh kesah aja. Jadi gimana guys, kalian tadi di kantor nih? Di kantor, di tempat makan, Cale itu nggak kerja tapi dia punya restoran curang. Jadi bos untuk diri sendiri, anjay. Gokil. Tapi gue memanusiakan karyawan-karyawan yang di situ lah. Gitu sistemnya keluarga. Aduh. Bahaya banget zaman sekarang tuh ngomong keluargaan di kantor. Bener deh, konotasinya tuh negatif sekarang kalau keluargaan di kantor tuh. Betul. Tapi emang lu kenapa kayak lu sangat memendam semua hal itu coba. Gue tuh nggak dendam sama kantor gue. Senang gue sama kantor gue karena gue dikasih gaji, dikasih pekerjaan yang seharusnya bukan pekerjaan gue, tapi harus gue kerjakan. Itulah menyenangkan pokoknya guys. Gue tuh sebel. Kemarin tuh gue sempat nge-tweet juga, anjing kayak selebtit gue ya, gue ngomong kayak gitu. Tapi kemarin tuh gue saking keselnya gue sampai nge-tweet guys. Karena menurut gue ini tuh sangat mengganggu. Gue tuh paling gak suka banget sama orang yang pacaran satu kantor. Itu Kenapa tuh? Itu kalau tidak mungkin dia menyenangkan dah pokoknya dah. Tidak mungkin dua orang itu menjadi pribadi yang sangat menyenangkan. Di kantor gua guys, yang nggak tahu yang mana ya, 1 2 3 yang mana gua nggak tahu lah. Pokoknya di kantor gua tuh ada orang berpacaran guys. Jadi tuh si cowok sama ceweknya ini tuh, si ceweknya tuh anak baru gitulah. Si cowoknya ini seniornya, enggak sih, satu divisi sama gua.
Jadi si pas si cewek ini masuk, si cowoknya itu ngeliat kan kayak wih cakep nih, udah tuh akhirnya deketin lah. Pertama-tama gue tuh mendukung mereka loh karena udah deketin aja lah, seru juga sih kayak lu cocok sama dia gitu-gitu. Tapi ternyata itu jadi sebuah penyesalan buat hidup gue di kantor. Karena orang pacaran di kantor tuh pasti banget menyusahkan timnya. Karena pekerjaan mereka gak bakal selesai. Dan karena entah pekerjaan si cowok atau si cewek yang gak selesai, jadi salah satu tuh akan saling membackup kebodohan yang lainnya. Itu yang gue Hmm. gak suka. Mereka tuh pasti Itu akan bener saling banget. backup kebodohan si pasangannya. Entah misalnya si satu nggak, misalnya dia sales, dia nggak bisa jualan nih, si cowok tuh pasti bakal backup kan kayak "Ya udah nih kamu Astagfirullahaladzim." Tapi kan kalau menurut bos lu kan yang penting kerjanya selesai nggak sih? Iya benar, gue setuju banget Cale, tapi itu bakal nyusahin tim tim kan gue bilang nyusahinnya tuh bukan ke perusahaan, nyusahinnya tuh ke anggota tim lainnya. Karena harus nge-backup nah si misalnya si cewek ini nggak bisa kerja nih, akhirnya si cowok nge-backup kerjaannya si cowok nih, si cowok nge-backup kebodohan si ceweknya, akhirnya menjadi si tim harus nge-backup kebodohan dua orang ini. Jadi tuh wah sulit banget dah, soalnya gue Ya, mengalami jadi itu dia dan sulit banget. ngebantuin pasangannya tapi tugas dia sendiri tuh nggak selesai gitu Itu kan akhirnya intinya. jadi timnya yang harus ngerjain, wah itu Hmm. anjay. Terus Ya kalau belum itu lagi ada nyebelin sih. momen-momen mereka tuh romantisasi di ruangan kantor kan kayak ih kamu lucu banget ih nonton video ih goblok 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 Serius Kayak Ul? jijik ngeliatnya gitu Ul. ya goblok. Sumpah cok Serius di sampai segitu? wah di kantor gue ini mereka tuh sampai duduk pangku-pangkuan cok padahal lagi jam Aduh, kerja. Coba lu pikir pakai akal sehat dah. Mereka tuh kayak aduh itu. pangku-pangkuan terus cubit-cubitan ketawa kayak anak-anak SMA tau gak sih lu pacaran SMA nih di kelas. Itu yang mereka lakukan. Mereka tuh Gen Z ya masih ya kayak masih generasi 2000-an lah, tapi ya jangan kayak gitulah guys. Ngeganggu. Sama kerjaan kalian gak selesai. Kedua, kalian tuh terlihat tolol. Beneran Itu sih tolol sama. jadinya. Ih, sebel banget gua. Ya Allah. Itulah guys. Hmm. Itu. Ya, jangan sampai Tapi gue ada kalian biar pertanyaan nih Ul. apa? Tapi menurut lo apa ya pacaran di tempat kerja tuh boleh nggak sih sebenarnya gitu? Boleh. Gua mah gak ngelarang, tapi pasti bakal banyak mudorotnya. Astagfirullah. Tapi Astagfirullah, kalau nggak boleh misalkan sus. keduanya bisa profesional gitu, Ya itu gimana sih balik menurut lo? lagi ke orangnya ya. Tapi itu Iya pasti sih. bakal, tapi yang pasti banget gue bakal yakin Bope adalah mereka tuh pasti bakal saling backup. Nah itu tuh yang bakal jadi jelek. Koordinasinya bakal jadi, alurnya nggak bakal jadi sama kayak yang awal. Karena mereka pasti jadi saling backup gitu loh. Itulah rasa sayang mereka tuh Nah, gak apalagi saling backup. gini, apalagi kalau misalnya mereka tuh ada masalah berdua, akan kejadiannya Wah kayak bener kayak gimana, Ul? banget bro. Itu bener banget. Mereka pernah berantem guys. Terus kayak diem-dieman gitu. Terus kita jadi setim tuh bingung mau ngobrol apa. Ini kita harusnya koordinasi nih kan. Tapi karena lo Jadi diem-dieman. awkward. Terus gimana nih iya. Terus mereka tuh maunya chatan via grup gitu loh. Jadi gak saling notice. Aneh banget ya. Aduh, Jadi iya. lebih sering ngechat di grup Ya, daripada ngobrol biasa. Padahal itu kalau mereka nggak mengganggu berantem. kerjaan sih bener. Kalau mereka nggak berantem tuh mereka hahihi. Tapi pas berantem ngobrol di chat. Usahain tim. Kan gue bilang bakal banyak mudorotnya. Itu guys. Jangan ya guys. Jadi gue nggak setuju Oke. sama orang pacaran di kantor. Kali anak buah lu jangan suruh pacaran ya. Wah, Ah, wah. Kalau di tempat Apalagi Cali mah gitu. di tempat Cali lebih kamu ngeri. jangan jelek-jelekin usaha aku Iya, dong. bener sih. Iya. Aku gak ada yang tahu Kamu usaha nggak boleh Cale kayak apa. gitu. Tapi emang sebenarnya gimana sih, Cal? Kenapa tuh? Yang tadi, Sebenarnya apa yang terjadi? di usaha keluarga ini kan maksudnya kita nggak ada rules kayak kalau bank-bank tuh biasanya nggak boleh tuh yang kayak nikah satu kantor ya kan nggak boleh tuh suami istri kerjanya di satu Iya, perusahaan yang benar. sama. Sama. Nah, kalau di gue ya nggak masalah aja sih sebenarnya nggak ada peraturan baku apapun gitu karena menurut kita ya selagi lo kerjanya benar selagi lo kerjanya nggak menyusahkan orang lain ya nggak masalah dan sampai sekarang nggak ada sih kasus yang kayak jadi ngerebetin orang lain tapi ada kasus baru Apa tuh? Ini yang ditunggu. ini sangat 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 aduh ini kan kita juga nggak cerita gue punya usaha apa lah ya
Tapi kan orang enggak tahu. ya. Kan orang nggak tahu lu punya usaha apa. Tenang aja Iya, Saleh. nggak tahu. Saleh Tenang tuh aja, ini Sal. guys punya usaha musang bakar, rumah makan musang bakar. Wah, iya bener. Penyebab daging musang jadinya. Ya lanjut Saleh silakan. Jadi tuh belum lama tuh ada kasus apa sih coba ininya? Kasus apa sih Itu, namanya Co? itu. Mana nih kok Apa hilang? tuh? Niko. Ya ini kasus apa namanya? Cinlok lah, cinlok, cinta lokasi. Anjay. Oh. Ya, tapi Nah, gitu. melanggar norma-norma baik secara hukum negara dan hukum Islam lah. Oh, udah pasti Serius. mereka colok-colokan mata kan? Iya, itu benar. Saling colok mata kan? Iya. Gitu. Akhirnya dua-duanya udah dipecat sih. Tuh kan banyak mudorotnya. Bilang kalau misalnya di kantor tuh nggak Tapi sehat. tergantung orangnya juga, Ul, kalau menurut gua. Bob. Iya. Bob. Terus tau gak sih lo pas abis dipecat apa yang terjadi? Apa tuh? Mereka udah nggak colok-colokan mata lagi dong. Iya dong. Kita bikin pengajian, Pak. Oh, bikin Waduh. pengajian. Bikin pengajian. Undang ibu-ibu. Itu tuh kayak, Kenapa? apa sih, lucu banget gue ngeliatnya. Tapi itu Menurut bagus sih. Kita bikin pengajian kan dengan harapan. Karena kalau lo melakukan tindakan asusila kayak gitu kan itu kalau secara Islam tuh merugikan 40 tetangga lo lah ya gitu. Iya benar-benar itu. Oh iya. Ya, dan dia kan melakukan hal itu kan di tempat kerja gitu. Jadi kayak oke ini harus dilakukan Digajiin ulang. pembersihan dengan Tapi cara jadi- pengajian. Tapi gue jadi bertanya-tanya, Cel. Lakuin tempat kerja Apa tuh? gimana caranya maksudnya? Gue kan juga sempat kaget gitu kan kayak lah kok bisa ya menyempatkan diri untuk kayak gitu. Iya. Kita kan kayak kerjanya tuh udah dari pagi banget kan dan setiap jam istirahatnya itu ganti-gantian gitu. Misalkan nih pagi polanya nih. Oke, terus? jam 5 kerja terus nanti si A jam 8 istirahat nih si A sama si B. Nah dia tuh ternyata si cowoknya ini tuh kayak supaya dia tuh jam istirahatnya tuh bareng nih sama si cewek yang dia incer ini. Di setting lah ya. Di setting gitu, dipancing-pancing segala macem. Ya udah deh terjadilah colong-colongan itu kegiatan itu. Mudorot. Mudorot Sempet-sempetnya itu. ya lagi kerja begitu ya. Maksud gue kayak kenapa nggak lo sewa tempat yang proper gitu ya, yang seenggaknya nggak di situ gitu loh. Lo kan Gue sih lebih kepo, lo bisa taunya gimana, Cal? Nah, itu dia. nah, jadi si ceweknya ini sebenarnya tuh udah nikah, udah punya suami. Waduh, hell bro. Waduh. Nah, suaminya ini tuh udah nggak nafkahin istrinya tuh kayak udah dari awal nikah tuh nggak dinafkahin gitu loh. Gitu, nggak dikasih uang segala macem. Terus setiap istrinya mau beli apa dia kayak kenapa sih kamu beli itu kan nggak perlu. Jadi mungkin si ceweknya ini kayak aduh gue ngerasa nggak dihargain, gue ngerasa kayak nggak dapat kasih sayang segala macem. Tiba-tiba lah mungkin dia curhat nih sama cowok ini kan mungkin dia curhat sama cowok ini. Jadi cowok ini tuh nyolong-nyolong kesempatan itu di masa-masa cewek ini lagi galau-galaunya. Dia Jadi masuk tergoda sebagai pahlawan ya. Dan tahu nggak apa? Apa tuh? Cowoknya ini juga udah punya istri. Aduh. Hell bro, seru banget kan? Kamu ceritain semua gimana sih? Kan aku pengusaha musang loh. Iya, musang bakar. makannya. Musang bakar. Gitu. Dan ini tuh kayak bukan kasus pertamanya dia gitu. Sebelumnya tuh udah pernah gitu. Oh. Berulang lagi Berarti dimaafin. emang ya. Iya, jadi cowoknya ini yang tidak bisa menahan hawa nafsunya dia. Itu namanya goblok, udah kejeblos di lubang pertama, ngejeblosin diri lagi ke lubang kedua. Iya, padahal tuh dulu dia diberhentiin dari tempat usaha itu karena salah satu alasannya karena itu. Dia pernah ketahuan gitulah. Katanya sih awal-awalnya gue nggak tahu sih karena waktu itu gue nggak ada di situ pas awalnya banget kasus pertama. Pas dia boleh masuk kerja lagi segala macem melakukan kesalahan yang sama. Gitulah. Sekarang dua-duanya udah di gitu. Udah dicabut.
Mungkin. Dan dia tuh kabur loh sebenarnya, cowoknya tuh kabur. Jadi cowoknya tuh Berarti pas udah ketahuan sama suaminya, kan dia ketahuan nih sama suami istrinya nih, sama suami ceweknya. Disamperin lah, dilabrak gitu kan. ke Terus resto lu disamperin ya? ah, Disamperinnya apa? ke resto lu? Iya, pagi-pagi Ini gitu. seru Dan banget ini. untungnya tuh belum ada Heboh customer banget sih itu gitu ya. pasti. Wah, heboh banget. Pagi-pagi disamperin, terus siangnya dia udah nggak ada, udah cabut ternyata. Tapi dia kayak gue nggak tahu sih dia bawa barang-barangnya atau enggak. Tapi intinya sih siangnya dia udah nggak ada. Terus sampai sekarang dia nggak balik-balik lagi. Gitu. Itu kepala Walaupun dia malu balik pasti cabut. udah pasti akan dipecat gitu. Iya Gitu. anjay. Aku tuh tadi Itu kan pengen sangat nanya kayaknya hal yang lebih seru tuh kayaknya tentang customer lu, tapi ini seru banget kali. Wow, amazing iya. sekali ceritanya. Dan ternyata ini tuh bukan kasus pertama loh. Maksud gue nih orangnya kan ada si A dan si B nih. Ternyata dulu tuh juga ada cowok karyawan juga gitu. Oh, Tapi dia cowok. pacarnya. ngelakuinnya sama enggak, maksudnya dia ngelakuinnya sama tetangga. Itu pikirannya Jadi sama gue lagi. dia Sama ngelakuinnya cowok. sama tetangga, guys. Kali Mohon dia maaf jeruk nih. makan. Pikirannya sama Ya pokoknya dia anjir. melakukan sama tetangganya lah gitu. Sama tetangga di tempat Buat ketahuan. kerja. Tapi nggak dikeluarin. Karena kayak lo mau bertanggung jawab, lo mau memperbaiki segala kesalahan segala macam, mau nggak gitu. Ya udah Masih mau, ya udah. dimaafkan ya, masih dimaafkan yang Masih pertama. maafkan. Yang kedua udah enggak. Yang kedua enggak, karena ini udah fatal banget sih menurut gue. Karena nih cowoknya kan udah 2 kali kepergok kan. Dan sama-sama udah pada punya istri dan suami gitu. Udah melanggar norma sosial, tidak setia lagi. Red flag sekali. Sangat red flag anjay. Gak bisa tuh kayak gitu. Gitu. Oke, menarik sekali. Tuh percintaan di kantor tuh gak pernah beres guys, emang guys. Tapi ternyata tuh orang-orang di kantor lain tuh banyak yang kasus kayak gitu loh. Temen gue sering banget cerita. Yang dinas-dinas keluar kota. Wah, itu Itu kan nginep di hotel tuh. Malam-malam ada yang menyelinap. Udah dipastikan. Tidak mungkin Iya. tidak. Maksudnya balik lagi ke orangnya masing-masing sih kalau itu. Iya bener sih. Bener. Kalau orangnya bener mah pasti bakal bener. Bener. Tapi yang Yes. namanya sagapung kan gak bisa ditahan tuh guys. Kan namanya kesempatan. Bener, Benar. bener. Kalau ada kesempatan, kata Bang Napi itu bener emang kesempatan tuh selalu menjadi kejahatan. Kalau ada Banget, cobaan ya dicobain. Waduh. Gue cale red flag nomor 1 nih cuy, red flag 1. Iya lagi Red aja. flag 1, red flag 1. Satu. Nico, apa di kantor lu Nico? Orang-orang kantor lu masa gak ada yang menyebalkan? Gak mungkin banget Kita lah. kita simpan Bobby buat terakhir aja. Iyalah, Karena di karena Bobby itu Australia paling agak jauh. beda deh. Pacarnya Kalau beda gua tuh pacarnya. Kalau gua tuh apa ya, yang di kantor tuh yang menyebalkan tuh kadang kalau di kantor gua tuh ada orang-orang yang suka menyepelekan pekerjaan orang lain, suka ngeganggu. Terus udah gitu, yang terparahnya lagi, gue punya bos lah ya. Gue punya bos gue nggak bisa memilih mana karyawan yang benar, mana karyawan yang nggak benar. Terus dia sampai bilang kan kayak gini ya, gue pernah ceplosin dia kayak gini, karena gue kata-katanya yang selalu gue inget kayak gini, lu kalau punya rumah, terus di dalam rumah lu punya tikus, ada tikusnya gitu, jangan rumahnya yang lu bakar, tapi tikusnya yang lu buang. Nah, gue kan udah apal ya dan kata-kata dia yang kayak gitu. Terus gue bilang gini aja, ya sekarang lu punya rumah, terus lu tahu ada tikusnya dan lu diemin, lu kasih makan tikusnya sampai tikusnya gede, gue gituin, gue balikin gitu. Dipelihara tikusnya. Gue pernah guys ngebongkar satu kasus aja, perusahaan tuh rugi juta dan itu gua yang tahu. Gue yang ngebongkar kasusnya. Terus buat gua apa? Kagak ada apresiasinya. Terus buat si orang
buat si orang yang melakukan tindak kejahatan ini, dia nggak ada sanksi apapun. Dia cuman dibilangin kayak, lu jangan main-main ya sama gue. Bos gue cuma bilang kayak gitu. Terus kayak, wah menurut gue kayak udah, waduh ini bos gue salah. Udah salah nih. Iya. Hmm. Terus tuh di kantor gue tuh kebanyakan manusianya mereka suka mencampuri urusan orang lain. Jadi kayak pengen tahu, misalkan lu lagi melakukan kegiatan apa nih, dia pengen tahu, terus dia kayak pengen sok-sokan ikut-ikutan, atau ada juga yang kayak ngebanding-bandingin, misalkan lu lagi suka main apa nih, misalkan lu lagi suka main motor, dia ngebanding-bandingin kayak gitu-gitu. Gitu sih. Kamu pernah Gua ya digituin ya? iya pernah. gue sebenarnya banyak, tapi ntar ketahuan lagi kantor gue di mana. Enggak kan kita nggak nyebutin, Cok. Iya. Gua Iya, sebutin Bob, tapi jangan Bob, gue yang nyebutin. Gue mau pengen jadi gue celaka. takutnya teman-teman gue pada denger kan nih, abis ini kita promosiin. Terus dia endorse kita ya ternyata ya. Itu yang Anjay, bahaya, keren banget. guys. Yang saya takutkan itu. Jadi Niko tuh kerja Tapi emang dia di nyebelin banget sih, Cuk. Inisialnya ini perusahaan kan. Ubin kamar mandi, guys. Heeh. Perusahaan Ubin kamar mandi Niko tuh kerjanya. Penjual Gua- kloset di Toto. Iya betul. Gue pernah ya, gue kehilangan barang. Terus pokoknya totalnya itu seharga, ya kalau menurut gue sih masih kecil lah ya, 800.000. 800.000, enggak 800.000, 1.200.000. 1.200.000. Nah, dan gue harus ganti itu. Pada akhirnya gue harus mengganti itu. Tapi bos gue yang cewek, dia kayak baik gitu kan. Dia bilang udah gantinya 800.000 aja deh kayak gitu. Nah, karena itu sebelumnya gue ngotot banget. Gue ngototnya itu kayak yang omongan awal gue tuh. Jadi dia nih melihara tikus gitu. Dan tikus ini tuh digedein sampai besar. Dia suka ngambil barang kantor gua kayak gitu-gitu. Kan kebetulan gua di retail lah ya, di kantor retail gitu. Nah, terus dia suka minjem alat gitu, nggak dibalikin. Nah, yang terparah sih itu barang-barang itu. Nah, di mana yang gua sama temen gue tuh harus ganti kan. Nah, terus pada akhirnya gue bilang sama bos gue bilang gini, sorry ya, gue kerja di sini nyari duit, ya kan, bukan buat nutupin utang orang yang dilakuin sama orang gitu, ya kan. Terus kalaupun gue harus ganti karena itu tindak laku gue yang gue lakuin, gue punya duit buat ganti. Nah, tapi kan masalahnya ini bukan gue yang melakukan dan jumlahnya besar menurut gue. Iya gak sih? Jadi lu males backup ya. Ini nggak mau disebut aja, Cuk, namanya, Cuk. Aduh jangan dong. Nah, lanjut nih. Nah, terus dia suka ngambil barang, terus dia suka ngasih ke temennya. Dia bilang ntar gue ganti gitu. Pada akhirnya sih nggak diganti. Nah, sampai terkumpul lah tuh 1.200.000 itu. Oke, nih udah kekumpul. Nah, terus gue yang jadi sasarannya dong, kayak lu nggak bisa jaga barang nih kok, barang lu hilang nih, totalnya 1,2 juta, dia bilang gitu. Terus gue bilang, weh ntar dulu dong, lu punya CCTV, lu silakan cek CCTV, gue bilang. Terus kedua, gue omongin tuh yang tadi, lu melihara tikusnya lu gedein sampai gede, sekarang udah gede, dia bisa tuh nyolong, bisa makanin apaan aja kan. Nah, masih tuh lu pelihara. Nah, udah deh akhirnya gue dengan HRD gue gini, dia bilang gini, ini ganti ruginya mau gimana kok. Wah, tuh gue udah kebakar banget kan, gue udah kesel banget. Terus gue bilang, lu mau transfer apa cash? Gue langsung jawab saat itu juga, gue bilang cash, gue bilang. Terus
berapa jumlah gua, terus kita hitung-hitungan, set keluar angka, ya udah tungguin, gue bilang gitu. Udah abis itu gue cuman ke bawah, gue turun ke bawah, terus gue balik lagi ke atas, gue kasih tuh duitnya senominal yang dia sebutin. Terus pas gue ganti, dia langsung ngeliatin gue dari meja kantor dia kayak, hah, lu ganti sekarang? Ya ganti sekarang lah anjir, gue bilang. Gue gak terima, gue bilang, ini harga diri gue lah anjing, bukan gue yang ngelakuin, seolah-olah kantor nuduh gue yang ngambil gitu. Terus gue bilang kayak, gue semiskin-miskinnya gue ya, gue nggak akan ngambil barang yang bukan punya gue gitu, gue nggak akan ngambil. Anjing kan, makanya Tapi barang orang diambil ya. Helm dibetak-betakin. itu Iya barang sendiri tapi Ironi. barang orang diambil. Gak jelas emang bener Cale. Gila lu keren banget Cale. kalau itu kan kriminalnya di luar, jangan di sumur yang lo minum airnya dong gitu, anjay. Tapi gue mau nanya, Bacot Cok. kriminal. Apa lo nggak pernah negor orang itu? Kan itu bukan kesalahan lo. Kenapa Gue pernah berantem, gue pernah orang berantem itu di kan. lo nggak negor dia buat tanggung jawab gitu loh gitu? Udah pernah gue iniin, udah gue pernah omongin. Dan gue sama orangnya tuh pernah berantem di kantor. Yang misahin gue, bos gue. Terus gue bilang, ya lu sekarang lu punya karyawan, lu nilailah siapa yang bisa kerja, siapa yang cuman numpang hidup aja di sini, gue bilang gitu. Siapa yang punya potensi, siapa yang enggak. Ya gue bilang ke dia gini, gue bukan banggain apa cara kerja gue ya, tapi lu bisa nilai, gue bilang gitu. Ke bos gue bilang kayak gitu. Itu udah saking menyebalkannya tuh kayak, wah anjing. Udah akhirnya gue saking keselnya itu, gue ganti duitnya. Walaupun itu bukan apa gue yang melakukan, tapi kan tuh udah tanggung jawab gue kan. Ya mau nggak mau dong, lu harus terima apa pahitnya deh. Konsekuensinya. Iya. Terus setelah kasus itu berapa lama setelah itu lu resign? Gue pokoknya di situ nggak setahun nih. Ya hampir setahun lah. 9 apa 10 bulan gitu, gue lupa. Pokoknya hampir setahun. Cabut gue. Gantiin duit lah masalah. Iya. Terus kayak, nah karena gue ganti duitnya langsung hari itu juga, kayak HRD gue juga mikir dong. Terus bos gue juga mikir kayak, wah kayaknya bener deh, bukan dia nih yang ngambil gitu kan. Terus kayak, lu kok belum apa namanya, belum gajian tapi lu bisa ganti nih, kan lu berarti punya duit gitu. Iya, lu Karena gak ngambil. gue kayak ngerasa kebakar banget asli. Bentar ya, kereta Tapi Shibuya emang lewat. tempat-tempat kayak gitu tuh, tempat-tempat yang jualan-jualan gitu tuh emang rawan banget sih sama duit ya nggak sih? Iya susah emang Kita kalau pernah kerja ya Cok, punya temen yang nyolong duit kantornya sampai 200 juta ya Cok. Iya. di Ini kantor epic lama banget gue sih. juga pernah. Kantor Iya lama 200 juta dan ditanya uangnya 200 juta buat apa? Dia bilangnya buat foya-foya dong. Bagus Asli. lah. Apalagi Beneran memang nih, doi bilang tujuannya. gitu asli. Telak, doi bilang gitu buat foya-foya. Sampai disamperin polisi loh ke kampungnya di Gila. Tasik. Parah banget sih. Orang Tasik tuh ya, toksik. Waduh. Ini bukan Parah. menjelek satu daerah ya. Enggak, Tapi ini itu tadi oknum. sih, dia tadi sama orang Tasik kan. Toksik dia tuh. Hmm. Anjay nyolong duit 200 juta berfoya-foya gimana sih? Anjay. Iya, terus dia di penjara Dia di penjara, betul. Ya pastilah. Ya alhamdulillah. tahun kalau nggak salah. Kurang atuh. Orang-orang kayak Nico. Kenapa? Dia suka nyolong helm. Gue kalau kerja tuh sebisa mungkin gue kagak melakukan kesalahan asli dah, dan nggak mau aneh-aneh gitu. Gue nggak mau nyolong, nggak mau ngapa-ngapain. Nah tapi kalau lu udah bikin kesalahan sama gue, woi jangan harap perusahaan lu nggak jelek atau nggak barang lu ada yang hilang tuh. Gue sih kayak gitu aja. Maksud lu kenapa lo yang dituduh deh, Cok?
Tahu kan, Gue gue dendaman loh guys. iya gue kepikirannya gini bahwa kayak lu apa ya, biar dia mikir dia nggak nilai gue jelek gitu Bob. Maksudnya kalau misalkan dia nuduhnya gue, semua tuduhannya gue patahin. Kayak misalkan gue nyolong barang, berarti kan gue butuh duit kan, iya gak sih? Nah duitnya bisa langsung gue gantiin di saat itu juga. Terus Iya, Kan kenapa lo Terus bisa bisa kalau lu bela yang diri, tertuduh? maksudnya. Iya, gue bisa Kenapa? bela Kan kalau maksudnya gue, teman iya. kantor lo banyak gitu, nggak lu doang. Apa lu di kantor cuma berdua sama bos lo bertiga jadinya? Kantor apaan lu bertiga? Sodot WC. enggak, gue gue modelnya station gitu. Jadi udah Hmm. dibagi per station gitu. Nah Oh, station dijatahnya. gue tuh isinya cuma 2 orang. Ya, Station ngerti. gue isinya cuma 2 orang. Nah yang si tikus ini dari station lain, paham gak lo? Kok di station lain? Iya. Oh, Nah jadi barang yang dia hilang tuh barang di station lu. iya. Nah dia tuh Karena dia Oh. sering masuk ke stasiunnya Niko, sering kayak coba numpang iya. bikin ini ya gitu. Nah itu kan momen-momen di saat ada kesempatan dia buat ngambil kan. Harusnya nih ibaratnya dapur nih, harusnya dapur yang megang ya chefnya aja gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang salah kan bisa langsung disalahin dong chefnya. Tapi kalau ada orang lain yang terlibat di dapur itu, ya berarti nggak bisa kita salahin chefnya 100% kan. Gitu. Ya, oke Ya nggak oke sih, Cok? oke. Iya kayak gitu. Nah terus udah gitu masalahnya ada CCTV kan, gue tantangin bos gue. Lu sekarang punya CCTV, lu buka deh CCTV-nya. Lu mau taruhan berapa juta pun, sampai lu mau jual tanah gitu, ibaratnya gue berani anjing, karena nih ada CCTV nih. CCTV-nya telak di atas kepala gue. Kan lu mau ngapa-ngapain ya? Lu mau buka handphone pun tuh lu kelihatan, lu kepantau dari CCTV. Gimana orang yang ngambil barang-barang di stasiun gua gitu loh. Terus kenapa bos lo masih nuduh? Ya karena kan Murik aja, dia Bob. Bukannya dia aja belum sih. belum ini Bob, dia belum ngecek, dia belum cross check CCTV gitu-gitu, terus belum Kamu tantangin nanya-nanya. balik lah. Ya itu kan aku Terus tantangin kamu balik. kayak enggak, kamu bilang gue baru mau bayar kalau lo udah bisa ngebuktiin 100% gue yang salah gitu. Ada buktinya, Nah itu bukti konkret. ya, nah Dari kalau aku berpikirnya karena itu udah prinsip harga diri. Jadi kayak ibaratnya lu nggak perlu minta maaf sama gua bakal ngasih lu duit gratis deh nih, ibaratnya kayak gitu nih buat lu nih, buat nutup mulut lu yang pada gede gitu. Tuh harga susah. diri kan, dia Susah kan cara. jadi malu kan. Cowok tuh egonya gede. Iya Lah sih. iya maksudnya kan jadi kayak dia berpikir kan kayak, wah nih Niko beneran nggak ngambil nih, terus kayak ya itu salah satu tanggung jawab gua kan maksudnya kan mau nggak mau juga tuh duit apa, barang yang hilang itu kan harus gue gantiin kan, walaupun Iya, karena bukan di gue yang station lu ya. ambil. Iya walaupun, nah tapi gue bertanggung jawab tuh atas semua yang ada di station gue. Ya mau nggak mau kan lu harus ganti juga kan, gitu. Udah gue ganti di hari itu juga, detik iya. itu juga. Gue dipanggil terus gue bilang ya udah tunggu sebentar, gue ke bawah ngambil duit, gue ke atas lagi, gue bayar udah. Dia sampai kaget kayak, ah lu bayar sekarang gitu, lu nggak mau dicicil aja, sampai sampai dibilang gitu. Ya Allah, gue bilang ngapain gue cicil, gue punya duit, gue bilang kayak gitu. Gue Tapi saking kalau apa, enggak, tadi gue mau nanya, tapi kamu pernah ngelakuin kesalahan nggak di kantor itu gitu? kesalahan mah pasti ada aja. Yang Orang bikin nyusahin bos orang. kamu kayaknya nih beneran deh, ini dia nyolong gitu. Oh kalau masalah sama bos sih nggak ada. Mungkin kesalahan kerja ada, kalau ditanya kesalahan kerja ada, cuman kalau misalkan kayak yang kesalahan prinsip banget gitu sama bos atau sama siapa Siapa gitu tempatnya nggak salah ada sama dulu sekarang. Jadi wajar lah. Wah, keren gitu banget sih, Cok. Bawa ganti duitnya gue sih nggak mau ya. Jujur. ya. Kayak bomat. Gimana nih, gue ada lagi di kantor yang sebelum ini juga juga terepik menurut gue nih. Ini kok di kantor Ya, yang bikin tapi gorden yang itu, lain dulu bikin deh, gorden. Ren. Kantor bikin gorden. Aku malah penasaran pengalamannya Bobby sih. Maksudnya emang bener kan tadi gue bilang kan Australia.
Kalau luar negeri. luar tuh iya beda kan, yang kelihatannya pintar, ternyata tidak sepintar itu. Coba Gimana gimana Bob? Bobby? Ceritain pengalaman lu kerja di luar negeri Kayak gimana gimana ya? sih lingkungan pekerja di luar negeri anjay. Iya, gue kan kerja di salah satu perusahaan rental mobil gitu di sini. Jujur banget. Iya, kita kan tapi kan nggak tahu nama perusahaannya apa kan. Rental Oh, Tamiya. Mau oh, nyamperin Iya jauh kan. juga. seandainya Iya, Bobby ngomong nama perusahaannya pun itu orang kantornya kagak ngerti kita ngomong apa. itu benar juga sih. Iya, iya. Terus Ya, terus. Iya sih. jadi sistemnya kan emang rental itu kan kayak orang depan tuh harus nge-pick up dari depan tuh nganterin ke belakang gitu kan. Kita tuh udah jelasin panjang lebar gitu kalau misalnya pindahin mobil dari depan ke belakang tuh yang bener dan segala macem gitu. Tapi pada saatnya setelah udah berjalan, orang itu nganterin ke belakang dan nggak bener gitu setelah kita marahin atau kita bilangin, mereka tuh nggak mau tahu gitu. Gua Itu udah yang buat jelasin gue kesel SOP-nya sih. ya, SOP-nya udah dijelasin Kita tapi udah dia nggak jelasin ngikutin SOP-nya. yang bener gitu, iya. Terus Bobby karyawan baru Bob. enggak, yang lama pun juga kayak akan kayak gitu. Padahal kita udah jelasin yang benar-benar, udah jelasin yang lo tuh harus kayak gini gitu. Kita tuh udah jelasin sebegitunya jelas menurut kita gitu. Terus kenapa gue bilang tadi di awal karena kenapa orang bule tuh kita lihat orang bule tuh kayak pinter-pinter gitu, kayak lebih pinter daripada kita. Ternyata nggak sebegitu pinternya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mereka nggak make akal mereka gitu, nggak make insting Anjay. mereka. Gila, Dia mungkin karena sorry gue potong Bob. Mungkin dia karena ini ya, karena dia punya egonya juga gitu. Kayak kan kalau di luar negeri kan lulu gua gitu. Motherfucker lah anjir gua. Individualis. Iya dengerin omongan lu gitu. Gua udah ngerasa bener nih kan luar negeri kan kadang ngehenya gitu ya. Iya benar, itu Enggak benar masuk juga akal sih, sih benar Niko. Niko. Nah iya, tapi akalnya tuh nggak dipakai menurut gua karena suatu saat juga kayak kita kan parkir mobil nih, kalau nggak rapi tuh kayak kita tuh di parkiran deh, gua disclaimer dulu. Kita di parkiran yang bertingkat, bergedung gitu. Kita tuh satu lantai doang itu punya parkiran perusahaan gua. Lah kalau misalkan orang depannya itu naruh sembarangan, otomatis ditegur pihak gedung kan karena mengganggu orang customer parkir yang lain gitu. Bener. Iya kan? Nah, kita udah bilang nih, ya udah rapiin gitu, jangan taruh sini gitu. Misalkan seenggaknya jangan taruh sini. Tapi mereka tetap aja taruh situ. Kita juga yang rapihin. Nah, itu yang bikin gua kesel sih, kayak kenapa sih kita udah bilangin gitu, akal lo kenapa nggak dipakai gitu loh. Sama kayak orang Indo ya sebenarnya ya. Iya, Bubble sama ya. Bubble sama gak sih? Tapi lu pernah nggak Tapi sih kayak, gitu. tapi lu pernah nggak Bob kayak, lah ini kan bukan kesalahan gue gitu, ngapain gue urusin? Lu pernah kayak nggak berargumentasi kayak gitu nggak? Pernah. Terus ada satu saat gitu, kan bukan tugas gue ya, gue ada tugas lain misalkan gitu. Gue dari office nih, ngecas mobil gitu kan, di sini ada electric car, gue harus ngecas mobil, udah ngecas mobil, gue balik ke belakang, gue harus ambil mobil lagi gitu kan ke belakang. Nah di return bay gitu, tuh tugasnya itu ada driver gitu, driver dia yang mereturn foto-foto dan ngecek lecet atau Kondisi. ada damage apa di mobilnya gitu kan. Nah, habis selesai itu baru balik driver taruh ke belakang gitu. Mobilnya buat parkir di mobil kotor gitu lah. Nah, terus gue jalan ke belakang, nih ada driver bilang, orang baru sih, terus bilang Ngomong gue, aneh-aneh Niko, gue pukul lo ya. Yang ngomong aneh-aneh Niko. enggak, Gue pukul enggak lo lu. bener. iya Udah orang Afrika dia bilang gue, lo bisa bawa ini nggak? Gue bilang, oh, gue nggak bisa, gue lagi busy, gue gituin kan. Terus udah gue ke belakang, udah nih gue kerjain apa yang gue kerjain, kerjaan apa yang gue kerjakan gitu kan, gue kerjain, dia ke belakang nih naruh tuh mobil, terus bilang gue, lo kenapa nggak mau ngambil mobilnya, kata dia gitu. Terus gue bilang, itu bukan tugas gue masih ada tugas yang lainnya, gue gituin kan. Terus
Terus kenapa lo nggak ngambil? Sedangkan gue tuh ngambil mobil dari belakang, maksudnya ngambil mobil dari belakang tuh setelah kita bersihin, itu kan dicuci itu mobil udah harus taruh di depan kan, karena harus di-serve lah seenggaknya, harus di-serve gitu, buat kasih ke customer. Nah mereka kadang-kadang tuh temen gue suka nyuruh orang yang ke belakang itu, yang naruh mobil kotor itu ke belakang, suka bilang tolong bawain mobilnya dong ke depan gitu. Nah Yang udah bersih sedangkan suruh gue bawa nggak ke pernah, depan gitu ya. iya sedangkan gue tuh nggak pernah nyuruh mereka gitu. Nah, gue di section lain gitu. Nah gue bilang itu bukan gue yang nyuruh kan, gue gituin aja. Itu bukan gue yang nyuruh kan, itu orang washing bay, gue gituin kan. Gue gituin, katanya dia, udah nih dia naruh kunci, terus dia bilang ke gue laporin lo ke atasan, ya dia bilang. Terus gue bilang laporin aja, gue nggak salah apa-apa, gue gituin aja. Aneh banget. Kayak bocah anjay. Aneh Kayak banget tuh. bocah. Ya gitu. Gua Ya aduin lo, bapak gua polisi nih. ini kayak gitu Tapi gue. di kantor lu tuh beragam budaya ya, Bob? Maksudnya ada dari Asianya, ada dari Afrika. Iya beragam ada dari Eropnya, dari India juga ada, Nah, dari Bob, lo kan bekerja dengan Sri orang-orang Lanka. dari berbagai negara malah, Bob. Menurut lo orang yang paling bisa diajak bekerja sama dari negara mana, Bob? India udah pasti. Atau benua mana? Lu zaman suka street food India lo cale. Kayaknya Sesama nggak Asia. tentang negara deh Ul, tapi orangnya Ul. Iya Tetap sih. orangnya ya. Iya kalau gua Iya sih, bener juga sih, teman tergantung orangnya juga. tentang orangnya Ul. Tapi yang kayak paling rese gitu. Orang mana, Bob? Suku apa? Yang kayak paling bikin, ini orang apa-apa diributin, atau ini orang bikin kerjaan orang lain jadi nambah gitu. Portugal kayaknya ya. Anjay, Portugal. Si ngerti itu gue. Banyak juga ya. Gimana? situ Ya Kang Radi. ada orang baru juga sih. Driver tapi sama ceweknya nih, termasuk dia sama ceweknya kesini kerja Kan di gue kan tempat. percintaan di dunia kan tidak baik. Tapi enggak masalah pasangannya itu ya. Tapi kayaknya dia tuh gue pernah bilang enggak, temen gue pernah nanya, kayak ada satu karyawan senior gitu, udah lama lah sangkanya, udah nenek. Terus temen gue nanya, gimana anak baru di depan, katanya gitu. Terus dijelasin lah tuh, si Portugal ini males, kata dia gitu. Terus si Afrika ini arogan, kata dia gitu. Terus si satu lagi, gue gak tahu daerah mana tuh, negara mana, dia katanya jangki, kata dia gitu. Anjing canggih. The hell bro. Itu bahaya tuh pukul jangki Bob. Gitu. Di sini juga Kayak- banyak tuh yang jangki, Bob. kayaknya doang. Lu di sana tuh nggak doang. debat umur kerja, Bob ya? Itu tadi lu bilang nenek-nenek lo. Iya, nggak ada di sini. Kalau misalnya bisa mampu 60 tahun masih kerja ya go ahead. Nah itu tuh yang Bener kata gue Bunda salutin Korla. dari negara lain selain Indonesia ya, yang gue tahu. Kayak kalau di Indonesia tuh lu ngelamar kerja minimal maksimal usia lu 27 tahun. Nah itu dia Kalau tuh, bisa udah gue S2, juga tuh. udah Nah punya itu Itu bukan di pengalaman buat Indonesia, Cale. Itu di Gabon. Indonesia mah mau lo 70 juga kalau masih bisa kerja kerja. Itu di Gabon. Indonesia nggak gitu. Salah nih dia nih. Gabon itu di Gabon. bukan di Indonesia tuh. Apalagi kalau ada loker Gabon. fresh graduate tapi pengalaman 2-3 tahun. Gimana tuh Iya, itu caranya? udah nyebelin banget kan. Sedangkan yang di luar negeri tuh ya lu umur 70 lu masih bisa kerja, ya lu pasti akan diterima gitu. Kenapa ya, Bob? Apa karena orang-orang sana tuh lebih seneng, kayaknya tuh kalau kerja-kerja yang kayak gitu tuh yang bagian kayak service gitu ya, kayak atau bagian kayak di McD, kayak si siapa tuh Bunda Korla, dia ceritakan kalau di tempat gue kerja ya umur lo tua tapi lo masih bisa kerja ya kerja gitu. Dan gue pernah kayak denger gitu ada yang bilang kalau orang-orang luar itu emang untuk bagian pelayanan tuh mereka agak-agak males gitu, makanya mereka banyak kayak mempekerjakan orang-orang lain dari daerah-daerah lain karena mereka mau itu kerjanya yang kantor-kantoran, bukan bagian pelayanan gitu. Iya gak sih? Itu benar sih, benar. Gue bisa bilang benar.
Terus Makanya umur dulu mereka masih nerima gitu. iya kayaknya ya. Gue juga kurang ngerti juga sih cewek. Kenapa di sini nggak ada batasan umurnya? Harus belajar aja sih kita. Iya. Tapi itu seru banget Kalau ya. di Lu berarti nggak Bob, lu tuh bekerja dengan orang-orang dari benua mana aja Bob yang udah lo temukan lah? Europe, Portugal. Lebih banyak mana di Portugal kantor ada, dari benua mana? Afrika, Kalau sekarang nih, Heeh. sekarang gue Indo sama itu Sri Lanka yang paling banyak. Lanka. Di Sri tempat Sri Lanka. Lanka kerja. ada di sana juga ya? Sri Lanka tuh Asia juga gak sih? Asia sih. Iya. Iya, dekat-dekat India situ ya. Oh. Kan Sri Lanka tuh negara yang deket banget sama Soekarno waktu itu. Sotoy Nico sotoy. Benar. Iya. Betul, ada nama jalannya Jalan Soekarno. Iya. Tapi mau lu kerjanya tuh kayak bagian pelayanan gitu gak sih yang berhadapan sama customer langsung gitu? Oh enggak gua. Lu nggak? Gua bisnis ke bisnis. Gua berhadapan sama orang kantor lain. Iya, kalau mau lebih B2B ya. B2B gua. Terus ada satu fun fact. Apa tuh? Orang Aussie tuh suka kinerja orang-orang Indo. Oh iya. Iya. Kan Kinerja orang-orang Indo. Suka sama kinerja orang Indo. Itu tuh kayaknya kalau kerja emang kita tuh sebenarnya orang Indo tuh niat buat kerja tau gak sih? Iya sih sebenarnya. Tapi kebanyakan tuh karena kantornya di sini tuh banyak yang tidak menyenangkan gitu. Jadi kelihatannya kita malas-malasan tapi karena emang kita nggak demen aja gitu sama si kantornya. Iya, Kita tuh lingkungan rajin kerja. sebenarnya terpengaruh sih. Iya kan. Kalau lingkungan lo Terpengaruh. menyenangkan mah lu tuh bakal mengeluarkan diri lo Wah, sesungguhnya gitu dan kerja lu bener. Benar. Iya. Ini Apalagi gue ya. kerjanya bener kan? Iya, ini kerjanya bener tapi karena ada lingkungannya jadi dia males kan kayak gitu. Gitu. Tapi lu masih bisa, maksudnya kalau lo negor temen di kantor lo kan lo masih kayak ya udahlah dia temen doang. Terus gue gimana Pak negor saudara sendiri? Itu Itu lebih kayak lebih lebih nggak enak sih, konflik keluarga nanti. Nah, itu dia tuh sebenarnya yang di underline tuh kalau kerja sama teman sama keluarga. Maksudnya teman yang udah kenal duluan nih. Terus tiba-tiba masuk kantor kita. Nah, itu rada gimana ya gitu. Menurut gue juga gitu sih. Jadi canggung ya. Tapi kalau menurut gue lebih kerjanya. Aduh. Lebih apa, Cok? Kalau menurut gue sih lebih riskan ini ya orang-orang yang dibawa gitu. Takutnya kan bikin malu. Iya. Paham nggak? Iya, jadi kayak misalkan nama kita udah digadai nih ibaratnya ya. Kayak coba lu cariin orang dong gitu. Oh ya siap bos, kita bisa cari nih orang yang bagus kerjanya di bidang ini bla bla bla. Kan ibaratnya nama kita udah kita gadaikan tuh ke bos kita ya kan. Set pas masuk orangnya berulah. Nama kita jelek. Iya. Nah, apalagi kalau teman sendiri kayak gitu kan gak enak juga. Nah, itu yang lebih sulit tuh ditegur. Kita mau negor nggak enak karena temen, terus tapi nama kita jelek tempat kerja. Itu tuh mungkin salah satu alasan kayaknya jarang gitu, malas buat bawa teman cari tempat kerja tuh. Iya. Jadi ordal tuh sebenarnya nggak enak karena itu taruhannya posisi kita sendiri. Kalau di negara kita juga nih. Apa? Kalau di negara kita juga kebanyakan ya kalau kita mau nyari kerja yang diutamain tuh orang dalam dulu, kayak nanyain dulu nih misalnya ke karyawan-karyawan lain gitu, kayak lu punya nggak teman yang bisa kerja di bidang ini. Nah sementara orang-orang yang di luar sana job seeker yang benar-benar nyari kerja dan mereka punya potensi itu kalah dengan orang-orang yang ada di dalam gitu, kayak lebih mengutamakan saudaranya yang Sebenarnya gitu-gitulah. tuh tujuannya nanya orang terdekat tuh karena emang referensi kan, karena referensi orang terdekat tuh udah benar aja gitu loh. Dari itu tujuannya buat mempercepat kerja HR doang cowok, tapi ya itulah sistemnya aja salah di kita kan. Kita kan keluarga banget nih orangnya. Jadi gitu deh. Kekeluargaan Waktu banget. orang nggak berkompeten juga ya udah. Itu mah sebenarnya pintar-pintar HR-nya lagi. Tapi gitu. Oh lagian menurut gue ya HR ngelempar lowongan pekerjaan pasti kemakan kok sama inian job seeker di luar sana.
Orang sekarang yang nganggur aja masih banyak. Nah, Cok, gue tuh setelah bekerja di di perusahaan yang ngurusin ketenagakerjaan ini, gue tuh paham banget kenapa pengangguran kita banyak. Lowongan kita tuh banyak banget, coy. Tapi susah banget nyari yang kualifikasinya itu loh. Nah, itu Karena dia. emang dari awal itu kita tuh udah kuliahnya banyak jurusannya, tapi yang dibutuhin di pekerjaan tuh industrinya itu doang. Jadi nggak memenuhi kualifikasi banget sama sekali, Oh cuy. iya benar. Itu jadinya karena nggak tahu salah dari mana sih, tapi menurut gua adalah emang salah dari awalnya di jurusan kuliah ini tuh nggak punya lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan-jurusan yang ada di Indonesia ini. Jadi gitu dah. Kayak banyak banget lulusan pertanian malah kerja di bank. Ngapain nanam sawah lu di bank? Nanam Gitu saham gitu loh. di Iya, bank. nanam saham. Makanya gue tuh ngerti banget, gue sering banget kan ikut HR gue interview kayak gitu lah, bantuin dia. Nah itu gue ngerti banget kenapa masalah pengangguran ini banyak dan lowongan kerja ini banyak, tapi kenapa masih lowongan kerja ini banyak, tapi kenapa masih banyak pengangguran yang masih ada banyak pengangguran di luar sana ya karena itu kualifikasinya lagi. Hidup yang seimbang tuh yang gimana sih? Karena pasti lo pernah menemukan teman yang kayak kerjaannya kerja mulu, atau yang si A jalan-jalan mulu. Iya benar. Jadi life menurut Gedung kalian apa? sosial. Karena setiap orang beda-beda ya. Ada yang emang karena dia hobinya kerja, yang menurut dia hidup yang seimbang dengan banyak bekerja mungkin gitu. Kalau kalian gimana? Hidup yang balance tuh gimana sih? Hubungannya sih yang balance kalau gue tuh. Itu juga. Itu Ya nggak penting. sih? Whatever it is anjir, mau gimana pun. Kalau menurut gua cukup kayak kerja 8 jam. Terus 2 hari off lah istilahnya. Udah cukup. Cukup. Berarti kayak di Indonesia ya rata-rata. Tapi di Indonesia tuh Iya. itu tuh nggak cukup tau, kayak capek banget gitu kenapa ya? Entah kenapa sih. Karena Jadi kerjaan lu kita jauh. Rumah lu sama kerjaan lu jauh banget. Ya itu sih. Lo harus menghadapi kemacetan, lo udah capek nih di kantor, terus lo pulang gila macetnya kayak apa kan Jakarta sekarang. Tapi itu kayaknya menurut Bobby, lu kerja berapa jam, Bob? Gua 8 jam. Ya tuh maksud gua adalah Bobby dengan kerja dia 8 jam sama gua kerja 8 jam di hari yang satu hari sama nih, misalnya sama-sama hari Senin nih tadi dah. Gua sama Bobby sama-sama kerja 24 jam. Iya, tapi itu pasti tingkatan stres sama capeknya tuh beda banget. Ini sih emang Iya, bener lingkungannya sih. Balik lagi Emang ke itu, karena semenyebarkan itu lingkungan kerja lu? oh enggak lah, lingkungan gue menyenangkan banget kok. Seneng kan gue. Terbukti gue tidak pernah mengeluh kan. Tapi itu sih Dari tadi apa dari tadi? Dari awal. Dan gue tuh juga merasakan kalau emang lo senang sama kerjaan dan lingkungannya enak itu, lo mau kerja 12 jam pun lo tuh tetap nyaman-nyaman aja gitu. Kalau emang lingkungan sama kerjaannya lo senang gitu sebenarnya. Kayak gitu sih, lo menciptakan lingkungan yang menyenangkan tuh bakal membuat semuanya menyenangkan sih. Berarti lo belum merasakan kesenangan dari kantor lo deh. Maksudnya lo belum ngerasa kayak ya belum. Ini tapi di tempat kerja lu tuh kayak udah baku gitu 8 jam ya kerjanya gitu. Apa misalkan gue cuma bisa kerja 6 jam nih, 4 jam gitu. Peraturan di sana tuh kayak gimana sih, Bob? Di gua tuh ada yang roster, Cok, tergantung apa ya, maksudnya supervisornya gitu. Ya. Ada yang roster, jadi lo ditentuin nih lo hari ini cuma 4 jam. Sama kita mintanya sih availability-nya. Lo bisa hari apa aja, terus berapa jam. Kan Itu hitungannya harus sehari 8 jam atau total seminggu, yang penting seminggu tuh lo segini gitu. Apa nggak ada itu sama sekali? Nggak ada. Sehari 8 jam. Di sini kayak nggak pernah ada. Gue sih ngebuka-buka job portal segala macam nggak pernah tuh ada lowongan itu sih ya. Biro tester apa gitu ya. Iya, biro tester tuh unik kayaknya. Kalau kita tuh kayaknya itu bukan sebuah pekerjaan coy, tapi jadi survei. Kayak lu pernah ikut survei rokok gak sih? Oh iya. Pernah, gue pernah. Itu kayaknya kalau di sini tuh makanya survei. Oh, gue pernah bukan jadi es krim. sebuah pekerjaan. Dulu pernah es krim. Oh, no. Jadi waktu es krim Walls, dia baru mau ngeluarin produk kan, terus kita kayak disuruh icip-icip nih kira-kira yang paling enak. Iya, terus gue dikasih duit anjir 300.000, gue SD. Nah itu kita kayaknya modelnya survei bukan jadi sebuah pekerjaan.
Karena teks orang iya. Indonesia kan beda-beda nggak sih? Iya, Jawa Barat sama Jawa Timur aja tuh bakal beda gitu. Jawa Tengah sama Jawa Barat beda. Jadi makanya mereka pakai survei. Iya, survei ya. benar-benar. Gue pernah tuh dulu SD. Anjir gua kalau di podcast ini tuh kenapa ngerasa pinter banget ya? Anjir ini asli bodoh gitu loh. Kita podcast tiap hari bisa gak sih biar gue pinter gitu? Terlihat pintar. Coba menurut kalian arti sukses tuh apa sih? Anjing. Gue sih Dan Wah, jelas kira-kira banget lo banyak duit. jauh apa nih dengan kesuksesan itu? Banyak duit. Sukses banyak apa duit. ul kalau Banyak duit. udah itu doang. Tapi Iya. tapi lo ngerasa gaji yang diberikan ke lo tuh sesuai nggak sama apa yang lo keluarin? Oh tidak lah. Sekarang nih kan. Iya. Sekarang ini kan. Ya Mm. tidak lah. Iya. Enggak. Sangat-sangat tidak. Tapi lo kayak pikiran nggak jadi tempat yang lain gitu. Oh sudah lah. Tidak mungkin tidak kan gue bilang orientasi gue duit kerja. Menurut gue gini uang tuh nggak ada puasnya Bener Iya sih. sih. Terus semakin lo cari yang lebih besar lagi, tetap aja pengeluaran lo lebih gede lagi pasti. Ya Emang tetap gua. kufur nikmat ul iksipar ya lu jadi hero jadi kaya tuh 80% masalah hidup selesai. blok Apa Coba coba? contohnya. Nah lu misalnya bego nih, duit lu banyak, lu sekolah, pinter. Duit, lu kuliah ke luar negeri, pinter. Terus lu jelek nih, dandanan lu aja keren, pinter. Pinter jadinya. Kenapa dandanan lu keren, pinter? Dandanan lu keren, operasi plastik. Masalah jelek lu hilang. Ayo apa lagi masalah? Masalah yang gak bisa diselesaikan cuman sama duit itu cuman masalah agama dan hubungan akhirat. Itu yang gak bisa diselesaikan pakai duit. Tapi itu kalau orang yang benar kan ada aja orang yang udah Itu banyak saya. duit malah dia Itu saya. Udah pasti itu. jual kayak lo gitu ya. Goblok banget mulutnya. Anjay. Ini podcast nasional loh. Apalagi dia kerjanya di jalur merah tuh. Tapi itu sih Jalur gua rawan banget Maul. kalau jujur ditanya ke ukuran kesuksesan lu dari bekerja tuh adalah gue bisa menghasilkan banyak duit dari pekerjaan yang gue jalanin apapun itu. Yang halal ya, anjay. Gue harus tekenin banget nih yang halal. Tapi Itu sih kalau dengan duit sebanyak itu udah menjamin kebahagiaan lu. gue sih kayaknya kalau gue pribadi sih terjamin. Ya beda-beda. Ya, Coba kan dari Niko gimana? Sunyi, langsung sunyi. Iya, Lu gimana Bob? terima gitu loh sama jawaban Iya, gue kayak apa sih pertanyaan bodoh itu. sih ngomong Ya juga ya. sukses, suk. Kalau gue arti sukses Suk. yang penting semua kehidupan gue cukup, terus gue Duit. bisa apa namanya, seenggaknya bokap nyokap gue tidak khawatir dengan masa depan. Udah Duit. itu aja. Duit. Ya nggak melulu duit sih ul sebenarnya. Ini ada lagi. Aku pengen semua orang setuju aja sama gue. Ya lanjut silakan Cale. Kebahagiaan. Nah gua, kalau buat gua arti kesuksesan kita bisa apa ya berdiri di kaki sendiri gitu, maksudnya nggak bergantung sama orang lain, terus settle sama pekerjaan kita itu udah cukup sih, sisanya bonus kayak uang melimpah apa kaya dan segala macam itu bonus. Cale. Kalau gue gue tuh pengen hidup, menurut gue sukses itu adalah ketika di titik gue ngerasa damai dan bahagia sih. Berarti kan ketika lo damai dan bahagia, berarti lo ngerasa rezeki lo udah cukup. Ya gak sih? Kalau lo ngerasa rezeki lo cukup kan lo Benar. happy, lo damai gitu. Karena menurut gue ya, kalau lo nggak ngerasa damai sama hidup lo, tuh kayak duit nggak terlalu berarti sih menurut gue. Dan maksudnya ketika lo ngerasa damai, kayaknya duit tuh nggak akan bisa ngegantiin itu. Karena menurut gue orang tuh sekarang kerja banyak ngeluh, capek segala macem, ngerasa nggak damai. Orang banyak yang uangnya banyak tapi hidupnya nggak mereka syukuri, mereka nggak nyaman, mereka nggak happy gitu. Mereka ngerasa kayak gue kerja doang tapi gue nggak happy ya gitu. Jadi menurut gue sih ya kedamaian dan kebahagiaan tuh udah nomor 1 sih kalau buat gue. Orang duitnya banyak tapi enggak, tapi orang duitnya banyak tapi masih ngeluh. Bersyukur sih intinya itu ya. Nikmat. Wah itu. Ya intinya sih bersyukur guys, bener guys.
apapun yang kalian dapat, Iya apapun benar. yang kalian punya. Diri Tapi apa yang ada. ada lagi kita bisa. Tapi tetap ya duit tuh nomor 1 ya. Lah guys, bagian awal tuh Apalagi nomor 1 awal tapi kan hidup lu banyak. cowok-cowok nih. Lu Mhm. kan cowok-cowok nih pada ya. Lu udah ada kepikiran belum sih lu pengen nikah terus tapi lu ngerasa kayak tapi gue belum siap nih secara finansial gitu. Nah, kesiapan secara finansial tuh semana sih batasnya? Gue penasaran deh. Sulit ya pertanyaannya. Gue tuh Lagi di punya umur janji ke segini diri lagi. gue sendiri. Gue tuh punya janji ke diri gue sendiri. Umur Gue tuh segini emang kalian gak kepikiran buat menikah gitu? Bukan Wah, kepikiran buat menikahnya ya, tapi kayak gue tuh ngerasa gue belum secara stabil secara waktu gua. finansial nih, tapi Iya gua kestabilannya itu tuh berapa gitu? tuh yakin banget gue bakal nikah, dan gue yakin banget ini tuh pilih gue sendiri. Gue tuh bakal nikah kalau di ATM gue udah punya tabungan 200 juta. Itu gue bakal nikah. Gue yakin Amin. buat gue bisa nikah. Tabungan ya guys, bukan duit berjalan. Tabungan gue tuh udah 200. Itu gue ready pasti buat nikah. Udah diyakin banget dah gue. Oke. Kalau lu Bob? gue belum nemu jawaban yang konkret sih gitu maksudnya. Tapi yang bisa gue beain buat nikah aja lah dulu. Nggak bisa gue belum ada jawaban yang pasti gitu. Ini tuh sebenarnya jawaban jebakan, pertanyaan jebakan Bob. Jawab terakhir tuh kan ada beban nih dia nih. Nica coba Iya Nica benar. apa Nica? Gua aja ya Nica Benar. ini mah. Nica coba Nica apa jawabannya? Tapi kan ini penting ya, maksudnya ketika Benar lo penting. punya pasangan, terus lo udah memikirkan step selanjutnya, lo pasti akan kepikiran ke situ. Sesuatu yang harus lo Benar. omongin sama pasangan. Itu dia Benar. benar. Emang harus ada komunikasi antar dua pasangan tersebut kan. Gimana sih nih kita ke depannya gitu ya kan. Gimana Cok? Kalau gue Harus Kalau gua gue sih ini lagi nggak? untuk saat ini kayak apa ya? Ya yang penting kayak di kehidupan gue Yang sekarang penting. Yang penting. duit buat kita makan gitu ya. Gas aja sih gue kayak nggak kepengen punya resepsi yang gede-gede kayak gitu-gitu, karena gue sih punya pandangan gue pribadi ya gitu. Gue punya pandangan pribadi kayak gue mending nikah di KUA aja. Terus kedua, resepsi itu kan kayak ya emang sih seumur hidup sekali gitu, siapa orang yang nggak mau. Cuman kalau menurut gue kayak lu misalkan ngabisin 50 juta 100 juta kan tuh jumlah nominal yang besar ya, hanya untuk di hari itu lu habiskan buat merayakan hari spesial lu gitu ya, walaupun hari spesial lu gitu untuk merayakan itu. Tapi kalau menurut gue kayak gue prihatin nih sama kehidupan gue gitu, kayak 50 juta 100 juta sampai 200 juta pun gitu hanya untuk lu resepsi. Menurut gue ya karena gue prihatin dengan diri gue sendiri, kayak uang itu bisa lu gunain buat lu nyicil rumah gitu loh, terus atau enggak buat beli kendaraan kayak gitu-gitu. Belum lagi ketika misalkan abis lu nikah langsung punya anak, istri lu akan lahiran, biayain anak lu kayak gitu-gitu. Nah pandangan gue sih kayak gitu, lu akan sayang ngeluarin duit sebegitu besarnya hanya untuk sehari lu ngasih makan orang, membahagiakan orang lain ya, walaupun lu juga bahagia gitu ya. Nah tapi menurut gue kayak lebih bijak kayaknya lu untuk kehidupan lu di masa depan deh, karena lu mencari duit dengan nominal sebanyak itu susah menurut gue ya. Nggak tahu menurut orang-orang di luar sana yang mungkin sudah sukses gitu ya, siapa sih yang cita-citanya nggak pengen punya acara yang wah gitu. Tapi bijaknya menurut gue akan melakukan hal seperti itu gitu loh. Kalau udah dicatat Cale. Kenapa? Udah dicatat itu. Siapa Udah tahu jadi kan. bahan obrolan gitu. Oh, oke. Udah aman. wae. Karena emang pernikahan itu bukan tentang resepsi dan pestanya guys, tapi tentang kehidupan setelahnya. Nah, Iya. itu dia itu yang Keren banget ya sih terpenting. gue. Jadi kayaknya itu penutup aja gak sih? Keren banget omongan gue itu tadi, gila.
Secara umur Dia kalian udah 27 guys. 60% Masa-masanya sih. Kurt Cobain meninggal nih. Waduh. Iya benar. Di film Umur-umur 3 hari untuk selamanya, di film 3 hari untuk selamanya di tahun lu Iya, 27 tahun. 27 tahun. Itu tuh iya dunia tuh akan kayak lu ada di suatu pilihan yang lu Iya. akan berubah terus hidup lo maju. selamanya. Iya, lu akan terus maju atau lu berhenti di situ gitu. Itu semua akan berubah di umur 27 tahun. Lo di umur lo 29 tahun lo khawatir gak sih? Sedangkan cewek kan katanya ya 25 ya 25 tahun ya. 25. Iya 25. Gue khawatir tapi gue lebih khawatir lagi kalau pernikahan gue gagal sih, Bob. Karena menurut gue tuh. iya, kayak gue udah ngeliat sendiri gitu teman-teman gue ada yang gagal. Terus salah satu faktornya tuh entah kenapa ya faktor terbesar tuh ekonomi loh. Dan kayak gue pernah baca juga survei salah satu faktor ya perceraian tuh terbesarnya karena ekonomi gitu. Jadi gue kayak nggak mau memaksakan kalau gue belum settle, pasangan gue belum settle di situ ya gue nggak mau maksain gitu. Kalau soal kayak basic jadi ibu rumah tangga bisa masak segala macam kayak sih insya Allah bisa. Cuman gue inget aja sih kata nyokap gue puas-puasin aja dulu. Itu mungkin gue juga karena bergaulnya sama yang umurnya di bawah gue kali ya. Kayak gue sama kalian yang 2 tahun di bawah gue kan pasti beda banget dong hal-hal yang dipikirinnya gitu walaupun kurang lebih sama gitu. Tapi semakin gue sekarang kalau dipikir anjir gue setahun lagi 30 tahun, Pak. Welcome to Kayak halo Pak lo Ul. jadi Blue Eyes White Dragon lo. Iya, gue kayak Blue Eyes 30 White tahun. Blue Eyes Ultimate Dragon palanya 3. Tapi gue percaya sih kayak ketika gue mungkin kalau dibilang lu kan harus puas-puasin masa muda, kayaknya mungkin nggak ada yang pernah benar-benar puas sama masa mudanya ya gitu. Tapi gue cuma pengen mengumpulkan sesuatu yang kayak gue yakin ketika udah nikah pasti ada satu hal yang gue korbanin gitu. Nggak mungkin enggak. Lo biasanya sendiri, lo ngerasa tanggung jawab lo ya cuma sama diri lo sendiri aja. Ketika lo menikah, lo punya tanggung jawab nih sama suami lo gitu yang biasanya lo makan sendiri, lo harus masakin suami lo segala macam. Jadi pasti ada yang dikorbanin kan, lo nggak bisa cuek. Jadi gue kayak yaudah gue sekarang puas-puasin dulu aja nih. Mikirin diri sendiri. Nanti kalau udah punya anak, habisnya iya, buat anak aja. makin ada lagi yang kepotong waktunya gitu. Ada yang Niko lo dikorbanin kasih lagi. makan cilung juga, nurut aja Cale, tenang aja. Niko makannya nggak susah dikasih cilung seneng ya. Tapi gue kaget sih Cale kalau lu tuh ternyata lebih tua dari gue. Gue tuh baru tahu kapan ya baru-baru ini kayaknya pas kita ke puncak apa. Iya kayaknya. Kayaknya gue baru tahu lu Tapi tuh. udah kelihatan tua kan Ul. Enggak Lu lah. manggilnya kan? Gue tuh percaya banget sama itu. Gue tuh percaya banget kalau jodoh gue nih nanti kayaknya tuh bakal orang terdekat gue. Gak bakal sumpah. Iya ya udahlah lah. Tapi kayaknya bukan janda tuh. Ul jangan gitu dong, Ul nggak boleh jahat tuh. Gue cuma gila. Tapi fakta. Enggak, gue gak deket-deket amat sama. Ya udah lah. Nah kalau itu udah jangan sebut nama semuanya apa nih. Ntar gue kan punya sensornya bingung. Banyak gitu. nih. Tapi di sini gue tuh percaya dengan itu sih. Karena gue tuh nggak tahu sih. Karena gue tuh menurut gue susah banget gue kenal sama orang baru. Maksudnya akrab banget gitu loh. Tapi kayaknya sih bakal orang deket sih. Gue tuh anaknya pemalu guys. Sama kalian aja gue kayak gini. Aku menganggap kalian tuh jadi keluarga aku. Nanti bagaikan keluarga buat aku. Kalian kerja happy aja kan? Enggak sih gue. Nggak tahu-tahu gue denger kabar temen gue kerja beban atau bunuh diri kan anjir. Serem banget. Pengen kerjaan sih guys. Jadi yang punya lowongan bisa dikirim-kirim ke aku ya. Marketing, video editor, kamera, videographer. Saya bisa ke sini. Maul. Katanya lo udah happy tempat kerja lo juga. Tapi duitnya belum. Jadi gue nyari yang happy lingkungannya sama happy duitnya. Ini duitnya belum happy. Kufur nikmat. Ya, kerjaan gue di sini tuh double, capek banget jadinya. Ya lu bilang lah sesuai kontrak kayaknya kerjaan lu.
Kalau gue bisa ngomong kayak gitu mah udah dari dulu kerjaan gue nggak double, Cok. Ya, Kagak. Indonesia mah kebiasaan gitu, palu gada anjir. Betul, dicarinya paket lengkap. Iya, buset tuh namanya kerja Rodi. Tapi Nah, apa tapi ya? lu harusnya bisa nolak gak sih, Ul? Dari Bisa, awalnya gitu, jangan lo sanggupin harusnya. bisa Bob. Tapi kan lo tahu tadi temen gua setim begitu kerjaannya tuh. Oh, Jadi jadi di nggak kantor lu bisa. sekarang yang tadi. Ah, Wah ini ketahuan. salah ngomong nih gue goblok. Nah, Dulu maksudnya kan dulu. Itu dulu. Itu pakai was, berarti past tense. Bagaimana ketahuan. Ya teman gue denger juga gue bodo amat. Bagus malah. Eh, Soalnya tuh menurut gua tuh tipikal orang yang kalau kerja guys, kalau misalnya gue sudah memberikan tanggung jawab ini ke orang tapi orang ini nggak ngerjain nih, terus gue udah tegur sekali dia masih kayak gitu, gue tuh nggak bakal negur lagi, tapi gue ambil alih kerjaannya. Nah, lo tuh nggak ada di mata gue gitu loh jadinya. Anjay. Keren juga Gitu. lu. Ul. Wah tapi itu bisa parah. juga salah, jadi ngebebanin diri lo sendiri Iya ya. itu dia, jadinya Iya kerjaan bener. gue yang menumpuk itu guys. Jadinya energi lu tuh terkuras. Makanya lu bilang kan, Bobby kerja 8 jam sama gue kerja 8 jam tuh kayak gue capek banget Iya. gitu. Ya itu, karena lu merasa yang bukan seharusnya jadi tanggung jawab lo, tapi lu merasa itu jadi tanggung jawab lo. Iya sih, itu kejelekan gue aja sih. Sebutkan 3 kelebihan kalian dan 3 kekurangan kalian. Nah, silakan. Boleh, boleh. Pertanyaan HR banget nih. Kalau dulu Cok, ayo Kamu lu Cok, kamu. saudara Nico Gesano, coba sebutkan 3 Oke. kelebihan kamu dan 3 Ini kekurangan kamu. tiga kelebihan gue. Satu, gue bisa memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik. Keren. Kedua, gue bisa bekerja sendiri maupun kerja sama tim. Yang ketiga, Oke. gue bisa menjamin, Deskripsi ya. membawa kemajuan untuk perusahaan yang gue tempati sekarang. Oke. 3 kelebihan kamu sudah, 3 kekurangannya saudara Nico. 3 kekurangan gue emosian. Iya, Terus kedua, gua validasi omongan lu. gue apa ya? Nggak sabar. Sama emosian goblok. Ya. Apa lagi dong keburukan gue? Mungkin ini kadang bicara gue kurang jelas. Sama satu lagi, gue kadang kalau modelnya kayak lu sih Ul, kalau misalkan udah nggak peduli sama orang, ya udah sekeliling gue bisa nggak gue pedulin balik gitu. Jadi daripada kerjaan gue selesai, mendingan gue ngebuang elu dan kerjaannya selesai gitu. Harusnya kata Daripada lu harus nunggu orang yang orangnya tuh nggak ngehargain pekerjaannya juga. Oke, terima kasih saudara Nico atas jawabannya. Iya, sama-sama Bapak Mama. Reviewnya kita akhiri. Selamat siang. Kan ada 2 lagi tuh. Oh iya, buat saudari Cale dulu deh. Mau juga belum aku. Gue interviewernya. Oh iya, lu interviewer. Ayo, terakhir. Gue, 3 kelebihan gue. Cale. Gue kuat secara fisik. Oke, Itu boleh. kelebihan gak sih? Maksudnya karena kerjaan gue kan berkaitan sama fisik dong. Tiap hari berdiri segala macam, jadi harus kuat secara fisik. Oke. Kedua, gue penyabar. Kalau di kerjaan ya. Terus lu pasang Dan ketiga, ini gong gue nih. Ternyata gue tuh seneng banget ngobrol sama customer sih. Dan itu tuh ngebantu banget. Iya, itu ngebantu banget lo ngejalin hubungan sama customer dan mereka pasti akan datang lagi karena mereka tahu kayak, karena sering banget gitu gue dapet kayak pujian kayak seneng ya kalau di sini kayak berasa di makan di rumah sendiri segala macam karena kita welcome sama mereka gitu, menyanjung customer lah. Ya, emang tuh harus gitu ya. Retention, customer retention. Karena kerjaan kita kan service, jadi harus memberikan pelayanan yang terbaik.
3 kekurangan. 3 kekurangan. Gue Challenge. males. Gue Menurut gue males. Maksudnya gue tuh Alif kadang gue harus Alif Mas kerja. Niko. Gue kerja jam 11. Harusnya udah datang gitu, tapi gue sering datang setengah 12. Karena gue mager pagi-pagi gitu. Itu nggak profesional itu. Ya, Aduh. maaf ya. Kan keluarga Sam- sendiri, jadi nggak apa-apa lah ya. Interviewnya udah habis Mas Niko. Terus yang kedua, Masih nyambung. ini yang Terus ketiga kan ya? berdua ya ini ketiga. Yang kedua gue kalau lagi bad mood, bukan lagi bad mood sih, gue pernah lagi galau ya. Waktu itu kan sempat galau sama Niko lagi putus, terus gue kayak sepanjang gue kerja kayak mau nangis mulu. Jadi gue kayak nggak bisa menutupi kesedihan gue gitu loh. Apa itu namanya ya? Itu Jadi gue sebutannya. kayak Apa ya berusaha namanya? menyembunyikan kesedihan gue, tapi nggak bisa. Kayak orang-orang pasti akan notice kayak, ih lo lagi sedih ya gitu. Jadi gue kayak malu, tapi gue tetap harus nyari duit. Tidak bisa menyembunyikan emosi. Ya, tapi gue kalau kayak nggak suka sama orang atau marah, kecewa atau segala macam, gue kayak bisa nahan. Tapi kalau sedih tuh nggak bisa sih. Emang galauan anaknya. Jarang tapi Pak. Tiga. Terus yang ketiga, aduh, nggak ada sih kayaknya. Gue Anjay, bingung keren. lagi. Bagus. PD lu keren. Kita harus percaya diri sama apa yang kita lakukan ya. Betul. Harus maksimal di kerjaan gitu. Ya, itu Tapi gue bingung satu lagi apa? Bobby. Gua. Enggak, pertanyaannya gue ganti. Siapa penemu Siapa first love-mu? Waduh. Tahu gak itu? Apa anda itu? Emang Iya, first love kamu siapa? Waduh. Yang suka ditiruin nama Fadil Jaidi. Atau apa pertanyaannya, Ul? sebutkan 3 Tahu nih. kekurangan dan 3 kelebihan Kelebihan. Anda. Pertama, gue efisien dan time management. Cakep. Yoi, keren. Tepuk tangan ceritanya. Kenapa tepuk tangan? Terus gue mampu mempelajari skill yang baru gitu maksudnya. Oh, fast learner ya? Iya, Cepat belajar. Dan terorganisir untuk memecahkan masalah. Udah. Oke. Tepuk tangan lagi. Kelebihan kekurangannya. Kekurangannya, gue nggak sabar sama orang yang lamban. Portugal. Gue nggak sabar sama orang yang kerjanya nggak cepet dan gue pengen banget tuh kayak yaudah gue selesain aja gitu. Sama berarti kan. Segi sama Maul. Parah. Gitu. Ya mungkin keras kepala juga. Dua. Yang ketiga, kekurangan beradaptasi. Beradaptasi, iya sih benar. Kalau ketemu orang baru dokem mana? Iya benar, itu gue. Semua juga begitu anjing. Ketemu orang baru pasti dokem. Cale enggak kan? Goblok. Ya cale enggak bener. Kerjaan gue Soal. harus SD sama orang. Ya kan beda konteksnya. Masa kayak di kantor gitu di office kan atau hello bro, apa kabar bro? Kan gitu kan gak mungkin. Langsung so asik kan gak mungkin kan. Pasti ngedokem dulu. Iya benar. Lalu apa Nul? Gue apa ya? Dua kekurangan gue tadi satu sama malu pada kan. Udah jelas. 3 kelebihan dulu dong. Gak gue mau kekurangan dulu lah. Mikir kelebihan susah. Terus gue tuh orangnya entar-entaran. Dia harus dikasih deadline. Biar gue gak entar-entaran. Terus apa lagi ya? Gue tuh gampang ketiduran. Pelor. Itu. Terus Kelebihan gue tuh sama kayak Bobby, belajarnya cepat. Terus
Apa lagi ya? Gue jago ngerancang event. Terus Iya, apa keren-keren. lagi apa ya? Rambut gue keribu. Itu nggak ada hubungannya anjing. Ada Itu hubungannya kelebihan anjing. anjing. Apa ya atau lagi tuh? Jadi bahan hiburan soalnya. Ya gue lucu. Gak sih? Apa ya satu lagi anjir kelebihan gue? Rambut. Ini nggak Ibu jadi, gue. Itu kayak itu kelebihan jadi Dalam anjing. menghidupkan kantor lu ya kan Allah. dalam pekerjaan ul. Oh gue bisa jadi maskot. Maskot maskot Dufan. Ya ada anjir hotel di PWT maskotnya orang keribo juga anjing. Gue pernah foto sama maskotnya Parah anjing. tuh. Udah habis berarti tadi itu pembahasan kita tentang pekerjaan dan pernikahan. Apa pekerjaan? Walaupun Apa pekerjaan walaupun gua? melenceng-melenceng sedikit ya. Ya maafin lah ya. Namanya nongkrong. Jadi thank you sudah mendengarkan podcast minggu podcast nongkrongin. Sampai jumpa di episode Yoi. berikutnya. Goodbye. Bye. Bye. Anjay.